Efisiensi anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar 195 miliar 100 juta rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 798 miliar 342 juta 991 ribu rupiah menjadi 603 miliar 242 juta 991 ribu rupiah. Kami berharap dengan efisiensi ini menjadi pelajaran yang baik, terutama adalah perhatian Bapak-Bapak sebagai pimpinan kementerian dan lembaga. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, biasanya kalau menjadi pimpinan itu udah nggak mau menyentuh detail. Begitu ada laporan dari bawah, selesai dia. Saya pernah belajar di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kalau saya memaknai menyusun program, saya tidak menyentuh detail. Ini adalah filosofi. Ini ada pemerintahan Prabowo Gibran dengan Asta Cipta. Bapak Ibu membreakdown itu, Asta Cipta itu, dan berada di kementerian dan lembaga terkait. Dengan adanya itu, maka ditentukanlah namanya indikator kinerja. Aparat Bapak Ibu di bawah itu membuat itu sering melupakan indikator kinerja lembaga ini itu apa, sering dilupakan, sehingga yang dilakukan adalah kalau kita tidak menyentuh detail, programnya banyak, sesungguhnya tidak ada urusannya dengan indikator kinerja yang mau dicapai. Nah, saya mengharapkan itu detail, jangan males untuk menyentuh sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jadi efisiensi itu seperti, mohon maaf, orang yang badannya agak besar, ya kan? Kemudian dia harus diet, ya nanti limbunglah 3-6 bulan kan, agak lemas-lemas dikit. Tapi setelah 6 bulan, insya Allah sehat. Nah, kalau sehatnya itu di orang, nggak berpengaruh kan? Kalau sehatnya saya, itu kan nggak berpengaruh. Tapi kalau yang sehat kementerian, yang sehat pemerintah, itu akan berdampak besar kepada masyarakat luas. Yaitu adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran. Saya punya pandangan dari fraksi Golkar bahwa mitra kita hadirkan bertemu pada kesempatan ini bukan untuk mengadili atau memojokkan, tetapi kita mencoba mencari win-win solution, solusi yang terbaik dengan kondisi yang pasti tidak terlalu nyaman. Sudah ada perencanaan, sudah ada program, terus tiba-tiba anggaran dilakukan efisiensi. Saya punya pandangan bahwa persoalan efisiensi di sini harus diterjemahkan dari setiap kementerian atau lembaga kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial berkaitan tata kelola yang ada pada kementerian atau lembaga itu. Ada dua hal yang menurut saya yang butuh perhatian yang cukup serius. Bukan berarti kementerian dan lembaga yang lain tidak serius, yaitu ATR BPN dan Badan Kepegawaian Nasional. Dan ada satu hal juga yang perlu kita pikirkan, yaitu terkait dengan P3K, Kepala Badan Kepegawaian Nasional. ATR BPN, begitu banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan fungsi pelayanan di ATR BPN itu sendiri dan terkait pula dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Belum selesai pagar laut, muncul lagi secara insidental kasus-kasus yang lain. Sehingga
Saya punya pandangan bahwa efisiensi ini bukan sebagai suatu alasan untuk tidak optimalisasinya hasil kinerja. Karena pendekatan kita ini bukan pendekatan upaya, tapi pendekatan hasil. Saya memahami betul, dan kita tentu memahami keinginan Presiden kita Pak Prabowo efisiensi ini, itu karena mungkin beliau melihat bahwa kondisi kemampuan negara kita sangat terbatas. Saya jujur katakan pimpinan, saya di Banggar sebenarnya lari ke sini. Di Banggar lagi sekarang ini agendanya mendengar keahlian. Tapi saya berpikir ini lebih penting. Karena ini adalah bagian proses yang kita sedang lakukan dengan hadirnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, saya coba ke penerimaan P3K. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah. Linear ke daerah. Kemarin saya dengan ketua komisi, ketua saya lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya Pak. Mempertanyakan. Ya persoalan hasil penerimaan P3K itu. Ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa. Mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua. Mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal. Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, Pak. Di DPR ini tidak punya alat ukur untuk menilai secara objektif per mitra kerja. Sebetulnya anggaran yang betul-betul dibutuhkan itu berapa? Misal satu kementerian 100 miliar. Maka kalau trennya setiap tahun 150 miliar, maka 50-nya itu bukan untuk mensupport kinerja, tapi itu adalah sesuatu yang berlebihan. Ketika dilakukan efisiensi menjadi 105 miliar, itu bukan efisiensi yang kata Pak Taufan, itu adalah rasionalisasi. Sehingga jangan juga kemudian merasa ketika uangnya kurang, tadi Pak Ajis juga ngomong, seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini memang tugas kita bersama untuk melihat ini secara objektif. Efisiensi anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar 195 miliar 100 juta rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 798 miliar 342 juta 991 ribu rupiah menjadi 603 miliar 242 juta 991 ribu rupiah. Betul, Pak Kepala BKN?